Santarasa. Santarasa merupakan sebuah konsep cita rasa estetika dalam literatur natya sastra yang sering dianggap sebagai rasa kesembilan dalam diri. Santarasa dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua makhluk dan yang disertai dengan harmonisasi dalam diri. Konsep ini terlihat ketika Prabu Rahwana menculik Dewi Sita di Alangkapura. Rahwana sangat cemas mendengar berita bahwa pasukan Sri Rama akan menyerang kerajaannya bersama pasukan para wanara. Maka, diutuslah Patih Sukasrana untuk menyelidiki keadaan Rama, Laksamana Wibisana, dan para wanara di Gunung Himawan. Patih Sukasrana berubah wujud menjadi wanara palsu untuk menyelinap ikut latihan perang pasukan wanara. Wibisana yang mengetahui hal tersebut, kemudian memerintahkan kepada Anoman dan Sugriwa agar menangkap wanara palsu tersebut. Setelah tertangkap, kemudian berubah kembali menjadi raksasa Sukasrana. Sri Rama tidak marah melihat kejadian tersebut, tetapi Sri Rama memberikan penghargaan keris dan wejangan kepada Patih Sukasrana untuk mengapresiasi akan keberaniannya. Mendengar wejangan tersebut, Patih Sukasrana merasa damai di hati sehingga tercipta antarasa ketika perasaan telah damai. Maka seseorang mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua makhluk, atau dikenal dengan Jagadhita. Di sebuah kerajaan yang damai bernama Alangkapura, terjadi sebuah peristiwa yang akan dikenang sepanjang sejarah. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang penuh wibawa namun juga diliputi ambisi bernama Rahwana. Suatu hari, hasrat dan ambisinya menggiringnya pada penculikan Dewi Sita, istri Sri Rama, sosok pangeran yang bijaksana dan penuh cinta. Tindakan ini memicu rangkaian peristiwa yang menjadi inti perjalanan menuju terciptanya Santarasa. Berita tentang penculikan Dewi Sita menyebar cepat hingga ke Gunung Himawan, tempat Sri Rama, saudaranya Laksmana, serta para wanara berkumpul merancang strategi penyelamatan. Pasukan wanara yang dipimpin oleh Anoman dan Sugriwa bersiap untuk menghadapi pertempuran. Sementara itu, di Alangkapura, Prabu Rahwana mulai merasakan kegelisahan yang menghantui hatinya. Kecemasannya bertambah saat mengetahui betapa besar dan terlatihnya pasukan wanara yang mendukung Sri Rama. Untuk mendapatkan informasi, Rahwana mengutus Patih Sukasrana, penasihat sekaligus pengikut setianya, menyusup ke pasukan wanara. Sukasrana, yang dikenal memiliki kemampuan transformasi, mengubah wujudnya menjadi seorang wanara dan menyelinap ke tengah latihan perang di Gunung Himawan. Di sana, dia mengamati kekuatan, taktik, dan semangat yang dimiliki para wanara. Namun, penyamaran Sukasrana tak bertahan lama, karena Wibisana saudara Rahwana yang telah berpihak pada Sri Rama mengenalinya melalui energi yang terpancar dari dirinya. Wibisana memerintahkan Anoman dan Sugriwa untuk menangkap Sukasrana. Setelah tertangkap, Sukasrana kembali ke wujud aslinya sebagai raksasa. Semua orang mengira Sri Rama akan murka dengan tindakan Sukasrana, namun yang terjadi justru sebaliknya. Dalam kebijaksanaannya, Sri Rama memutuskan untuk tidak menghukum Sukasrana. Ia bahkan memberikan penghargaan berupa keris kepada Sukasrana sebagai bentuk pengakuan atas keberaniannya meski berada di pihak yang berseberangan. Lebih dari itu, Sri Rama memberikan wejangan yang mendalam kepada Sukasrana. Dalam wejangan tersebut, Sri Rama berbicara tentang pentingnya harmoni, pengampunan, dan keseimbangan antara batin dan dunia luar. Kedamaian sejati, kata Sri Rama, tidak datang dari kemenangan di medan perang, tetapi dari kemenangan atas diri sendiri. Ketika hati kita damai, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua makhluk akan tercipta. Mendengar kata-kata tersebut, hati Sukasrana bergetar. Kebencian dan kecemasan yang sebelumnya membelenggu jiwanya seakan memudar, digantikan oleh rasa tenang dan damai. Dalam momen tersebut, Sukasrana mencapai Santarasa, sebuah perasaan ketenangan yang melampaui konflik dan membawa harmoni dalam dirinya. Ia kembali ke Alangkapura tidak sebagai seorang mata-mata, tetapi sebagai utusan kedamaian, membawa pesan tentang nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Sri Rama. Melalui cerita ini, Santarasa menjadi lebih dari sekadar konsep estetika dalam natya sastra. Ia berubah menjadi cerminan perjalanan batin manusia, sebuah usaha untuk menemukan kedamaian di tengah kekacauan dan ketidakpastian dalam kehidupan modern sekalipun. Santarasa adalah konsep estetika dalam literatur natya sastra yang dianggap sebagai rasa kesembilan. Santarasa membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua makhluk melalui harmonisasi dalam diri. Contoh penerapan Santarasa terlihat dalam kisah Prabu Rahwana yang menculik Dewi Sita.
ketika Rahwana cemas akan serangan si Rama, ia mengutus Patih Sukasrana untuk menyelidiki keadaan musuh. Sukasrana menyamar sebagai wanara palsu, tetapi akhirnya tertangkap dan kembali ke wujud aslinya, si Rama. Alih-alih marah, memberikan penghargaan dan wejangan kepada Sukasrana, yang kemudian merasa damai dan mencapai santarasa. Santarasa juga penting dalam seni, spiritualitas, dan kehidupan sehari-hari. Dalam seni, santarasa adalah perasaan tenang yang dirasakan saat menikmati karya seni. Secara spiritual, santarasa adalah kedamaian batin yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Santarasa membantu seseorang menghadapi tantangan dengan bijaksana dan membangun hubungan yang harmonis. Secara keseluruhan, santarasa mengajarkan pentingnya kedamaian batin dan harmonisasi dalam diri untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Konsep ini terlihat ketika Prabu Rahwana menculik Dewi Sita di Alangkapura. Rahwana sangat cemas mendengar berita bahwa pasukan Sri Rama akan menyerang kerajaannya bersama pasukan para wanara, maka diutuslah Patih Sukasrana untuk menyelidiki keadaan Rama, Laksamana Wibisana, dan para wanara di Gunung Himawan. Patih Sukasrana berubah wujud menjadi wanara palsu untuk menyelinap ikut latihan perang pasukan wanara. Wibisana yang mengetahui hal tersebut kemudian memerintahkan kepada Anoman dan Sugriwa agar menangkap wanara palsu tersebut. Setelah tertangkap, kemudian berubah kembali menjadi raksasa Sukasrana. Si Rama tidak marah melihat kejadian tersebut, tetapi si Rama memberikan penghargaan keris dan wejangan kepada Patih Sukasrana untuk mengapresiasi akan keberaniannya. Mendengar wejangan tersebut, Patih Sukasrana merasa damai di hati, sehingga tercipta santarasa ketika perasaan telah damai. Maka seseorang mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua makhluk, atau dikenal dengan Jagadhita. Secara keseluruhan, santarasa adalah konsep yang mengajarkan pentingnya kedamaian batin dan harmonisasi dalam diri. Ini adalah perasaan yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Dengan mencapai santarasa, seseorang dapat hidup dengan lebih tenang, bijaksana, dan penuh kasih. Santarasa adalah tujuan yang patut dicapai dalam perjalanan hidup seseorang, baik dalam seni, spiritualitas, kehidupan sehari-hari, maupun hubungan antar manusia.